Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Nadine Natania, dan kami dari kelompok 5 ingin memberikan penjelasan salindia dari karya tulis ilmiah kami yang berjudul Dampak Teknologi dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Berbasis Digital. Latar belakang dari karya ini berangkat dari realita bahwa perkembangan teknologi saat ini telah mengubah sistem pembelajaran menjadi jauh lebih interaktif dan fleksibel. Penggunaan perangkat digital, internet, dan aplikasi edukatif kini sudah menjadi bagian dari proses belajar mengajar di berbagai jenjang pendidikan. Namun, di sisi lain, penerapan teknologi juga menimbulkan sejumlah tantangan seperti kesenjangan digital antar wilayah maupun kesiapan tenaga pendidik dalam mengadaptasi teknologi baru. Karena itulah penting bagi kita untuk mengkaji secara menyeluruh bagaimana teknologi memberi dampak positif maupun negatif agar bisa dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Batasan masalah dalam penelitian ini kami fokuskan pada 3 hal utama: pengaruh teknologi terhadap proses pembelajaran, aksesibilitas pendidikan, dan tantangan dalam penerapannya di lingkungan pendidikan. Rumusan masalah yang kami angkat adalah sebagai berikut. Bagaimana dampak teknologi terhadap efektivitas pembelajaran? Bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan akses pendidikan? Bagaimana inovasi teknologi mendukung metode pembelajaran interaktif? Dan apa saja tantangan yang muncul dalam penerapan teknologi pendidikan. Tujuan dari karya tulis ini adalah untuk menganalisis dampak penggunaan teknologi dalam pendidikan, mengeksplorasi berbagai inovasi pembelajaran digital, serta mengidentifikasi tantangan penerapannya agar pemanfaatannya bisa lebih efektif dan berkelanjutan. Metode penulisan yang kami gunakan adalah metode kualitatif deskriptif, di mana penulisan ini kami lakukan dengan melakukan studi pustaka dari berbagai referensi seperti buku, jurnal akademik, dan tulisan ilmiah yang relevan. Demikian pengantar awal dari presentasi kami. Selanjutnya kami akan masuk ke pembahasan kajian pustaka yang akan dijelaskan dengan rekan saya berikutnya. Baik, pada kajian pustaka ini saya akan membahas mengenai teknologi dalam pendidikan. Menurut Selwyn pada 2011, teknologi memiliki peranan strategis dalam mengubah paradigma pengajaran dan pembelajaran secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai elemen fundamental dalam transformasi sistem pendidikan. Selanjutnya ada kutipan dari Bates pada 2015 menegaskan bahwa teknologi digital berkontribusi dalam memperluas akses terhadap informasi serta mendorong proses pembelajaran yang lebih interaktif. Dengan demikian, teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperkaya pengalaman pembelajaran peserta didik. Adapun kutipan yang relevan dari kajian ini antara lain, teknologi pendidikan mengubah paradigma pembelajaran secara menyeluruh menurut Selwyn pada 2011. Yang kedua, teknologi digital memperluas akses informasi dalam inovasi pembelajaran menurut Bates pada 2015. Pada bagian selanjutnya, fokus kajian pustaka ditujukan kepada efektivitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zawaki Richard et al. Pada 2019, menggunakan platform digital secara signifikan meningkatkan interaksi serta kolaborasi antara peserta didik dengan pendidik. Hal ini memperlihatkan bahwa teknologi memiliki peranan penting dalam pembangunan komunikasi dua arah yang lebih efektif di lingkungan pembelajaran. Selain itu, menurut Kumar pada 2020, teknologi juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi pengelolaan materi ajar dan proses komunikasi pendidikan secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi mampu menyederhanakan dan mempercepat berbagai aktivitas pembelajaran. Beberapa kutipan penting dari kajian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, platform digital meningkatkan interaksi siswa dan guru. Kutipan Zawaki Richard et al. Pada 2019. Yang kedua, teknologi mempercepat pengelolaan materi dan komunikasi pendidikan. Kutipan Kumar pada 2020. Ini bagian saya adalah menjelaskan bagian bab 3 atau analisis. 3.1 Dampak teknologi terhadap efektivitas pembelajaran interaktif dan adaptif. Media seperti LMS mendukung pembelajaran secara fleksibel, personalisasi belajar,
AI menyesuaikan materi dengan kebutuhan individu. Tantangannya butuh kesiapan guru dan infrastruktur yang memadai. Analisis 3.2 membahas aksesibilitas pendidikan. Platform seperti Coursera, edX, Google Classroom menjangkau ke seluruh dunia. Mendukung pendidikan inklusif seperti text-to-speech dan closed caption. Masalah utamanya yaitu akses internet dan perangkat yang belum merata. Analisis 3.3, metode pembelajaran, inovasi metode pembelajaran. Gamifikasi meningkatkan motivasi dengan elemen permainan. VR dan IR membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan menarik. Simulasi dan interaksi langsung mempermudah pemahaman materi kompleks. Lalu analisis 3.4, tantangan penerapan teknologi, kesenjangan digital antara kota dan desa. Kesiapan guru dalam penggunaan teknologi masih rendah. Dampak negatifnya, ketergantungan digital dapat ganggu konsentrasi dan kemampuan sosial. Untuk bagian saya akan menjelaskan bagian penutup. Yang pertama, simpulan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas pembelajaran, yang mana teknologi ini dapat mendukung proses pembelajaran yang efisien. Yang kedua, kesenjangan digital, yang mana masih terdapat disparitas akses ekonomi yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, aksesibilitas. Ini dapat mempermudah akses sumber belajar, terutama dalam pendidikan jarak jauh. Dan yang terakhir, dampak sosial, yang mana untuk pengawasan penggunaan teknologi ini sangat penting untuk mengurangi dampak negatif. Yang kedua adalah saran untuk penelitian berikutnya. Yang pertama, lembaga pendidikan perlu mengadakan latihan untuk meningkatkan literasi digital pendidik. Yang kedua, pemerintah perlu memperluas akses jaringan guna untuk mengurangi kesenjangan digital. Yang ketiga, platform pendidikan berbasis teknologi perlu dikembangkan secara inklusif agar dapat diakses semua masyarakat. Yang keempat, pengawasan dan pendampingan siswa dalam penggunaan teknologi perlu diperketat untuk mencegah dampak negatif. Dan yang terakhir, penelitian lebih lanjut tentang efektivitas pembelajaran berbasis teknologi ini perlu didorong untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Baik, cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.